harapan kami untuk menyampaikan kembali kepada pihak pemerintah Kabupaten Bengkayang agar masyarakat ini boleh mengadu sehingga kepedulian pihak pemerintah itu dinyatakan lebih baik. Nah, itu harapan masyarakat. Mengapa harapan masyarakat? Ya kepada siapa lagi mengadu? Ya hak-hak masyarakat sampai hari ini sampai tidak ada lagi. Nah, oleh sebab itu harapan kami bahwa PT WKN ini berada di kampung. Ya tentu dengan adanya kampung ini, bagaimana pelebaran areal transmigrasi, areal desa yang harusnya dilebarkan sehingga dengan adanya kebun ini ya sangat sulit lagi untuk pengembangan desa. Jadi itu oleh sebab itu harapan kami dengan pihak pemerintah Kabupaten Bengkayang agar dengan setiap gejolak masyarakat yang berhubungan dengan perusahaan ini ya tolong diselesaikan dengan baik ya, supaya bagaimana hubungan komunikasi antara pihak masyarakat dan PT WKN ini menjadi sinkron. Itu harapan kami. Para petani transmigrasi kondisi hidupnya semakin terpuruk di saat wabah corona melanda negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Selain penghasilan dari perkebunan sawit tidak bisa menjanjikan lagi karena seluruh tanaman mereka dicaplok perusahaan. Mereka juga hidup serabutan, harus berdiam diri di rumah. Bagaimana polemik antar petani transmigrasi dengan pihak manajemen PT WKN terjadi? Pihak TV1 berusaha untuk mencari tahu dan menanyakan ke humas perusahaan PT WKN Apan, namun humas yang bersangkutan tidak bersedia menjelaskan karena bukan kapasitas dirinya untuk menjelaskan hal tersebut, karena persoalan ini menyangkut kebijakan pimpinan di kantor pusat Pontianak. Sebenarnya kita itu di warga transmigrasi itu menuntut hak pertama. Jadi transmigrasi sejak tahun saya datang tahun 96 akhir sampai sekarang kita menuntut hak. Haknya berupa apa, Pak? Lan 1, lan 2. Tuntutannya kemana siapa, Pak? Saya menuntutnya ke transmigrasi. Habis sebelum transmigrasi menyerahkan, itu ada proyek WKN ditanam sawit. Termasuk suatu warga yang tuduh perusahaan melakukan pencurian buah sawit. Iya, saya sendiri sebagai korbannya penangkapan PT perusahaan WKN. Padahal abang hanya memanen di kebun sendiri. Iya. Berapa banyak abang memanen di kebun seorang? Paling tinggi itu 1 ton lebih. Terus dilaporkan sempat masuk nggak bang? Masuk. Berapa lama? 4 bulan. Itu keluar. Keluar. Pada tahun berapa bang? 2017. Keprihatinan yang mendalam tidak sampai di situ saja. Para transmigrasi ini juga mengeluhkan juga jalan poros desa transmigrasi yang selama ini digunakan untuk warga menuju ke ibu kota kecamatan rusak berat karena selama ini jalan ini digunakan alat berat perusahaan untuk melintas masuk ke areal perkebunan sawit sehingga rusak berat termasuk beberapa jembatan. Ini udah lama ini Pak, ini kadang-kadang kita masyarakat ini hanya gotong royong yang untuk hanya lokasi di sini.
Bahkan waktu itu ada masuk di sini survei-survei, tapi sampai sekarang belum ada persiapan jalan sampai sekarang ini. Jadi kasihan juga ini Pak, ini ya anak-anak sekolah ini. Kalau musim hujan susah lewati lawangnya. Susah mau lewat Pak, kami punya kendaraan kadang-kadang titip di luar. Bahkan yang anak-anak sekolah ini kadang-kadang banyak sekali yang berjatuh-jatuh, nah itu terutama. Kadang-kadang mau sekolah ini kadang pun terlambat sampai di sekolahan Pak, karena pengaruh-pengaruh jalan. Bersama melawan COVID-19. Hindari kerumunan atau keramaian. Usahakan tidak keluar rumah kecuali ada hal mendesak. Tetap jaga jarak aman. Di rumah saja, work from home. Sayangi dirimu demi mereka yang kita sayangi. Corona, 6 huruf tapi bisa mengubah segalanya. Yang biasanya kalian pergi ke sekolah ataupun ke kantor aja, sekarang nggak bisa. Sampai kapan ini semua berakhir? Semenjak penyebaran virus corona, pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat agar melakukan social distancing atau memberi jarak antar diri kita sendiri dengan orang lain. Bahkan, pemerintah menganjurkan kita untuk tetap di rumah. Namun jika kalian terpaksa keluar rumah karena alasan yang mendesak, misalnya ke pasar, apotek, rumah makan, dan lain sebagainya, maka praktek ini sangat penting dilakukan. Caranya adalah menjaga jarak minimal 1-1,8 meter setiap kali kalian berinteraksi dengan orang lain. Jarak ini dinilai aman agar kalian bisa terhindar dari penyebaran virus melalui droplet batuk dan bersihin orang lain yang